Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang web, tentang informasi. Sekarang ini kan banyak tuh alat yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi, mulai dari yang legal sampai yang ilegal. Mulai dari yang benar sampai yang hoax, mulai informasi betulan sampai informasi itu editan. Editan dalam hal ini adalah rekayasa negatif ya. Saya tidak pernah ngomong apa kemudian diedit menjadi ada suara bagaimana, nah itu termasuk editan. Tekniknya banyak, saudara, tekniknya banyak. Mulai yang betul-betul editan profesional. Editan profesional itu ya ngomong begini, kemudian diedit dengan suara mirip begini, itu profesional betul orangnya. Ada yang tidak perlu profesional, tricky aja. Jadi saya ngomong misalnya atau siapa ngomong jauh, jadi diambil dari sudut pandang jauh, terlihat di podium begitu, kemudian pakailah narasi-narasi atau suara-suara yang mirip begitu, masukkan suara itu. Sudah. Jadi deh, itu tricky, saudara. Ada lagi yang berbasis web, saudara. Saudara mesti paham, kita mesti paham bahwa dunia informasi sekarang ini luar biasa cepatnya. Bikin web itu juga tidak sulit, mudah. Bikin domain itu juga tidak sulit, mudah, gitu kan. Cuman ada sesuatu yang mesti dipahami. Kalau itu punya negara, biasanya pakai .go.id, go.id atau .go.id. Jadi misalnya lembaga apa begitu, bla bla bla, nama lembaganya kemudian .go.id. Go ya, government, bukan corporation ya, .go.id. Atau kalau desa mestinya pakai .desa.id. Kalau sekolah misalnya mestinya pakai .sdh atau .sch.id. Itu menyatakan bahwa sekolah yang di Indonesia. Ada lagi ada .gov.go.id. Ada lagi .co corporation.co.id. Kalau co.id itu bukan negara, itu perusahaan, saudara. Kalau go.id, government, tulisannya awal kan government kan. Nah, jadi .go.id itu negara. SCHID itu sekolahan. ACID itu biasanya perguruan tinggi, saudara. Nah, begitu, saudara. Jangan sampai ada begini. Ada orang, itu kan ya, modus penipuan nih. Ada orang mendapatkan kiriman web, menang undian dari bank BUMN misalnya, bank apapun itu. Ternyata namanya bank BUMN.net.id misalnya, atau .net saja. Orangnya sudah percaya ada logonya benar. Nah, saudara, tidak mungkin perusahaan perbankan itu pakai net, begitu. Kecuali untuk urusan yang lain, begitu. Ya, urusan untuk informasi enggak lah, mereka pakai yang resmi lah, gitu. Atau begini, sebuah media informasi menyampaikan informasi tentang sesuatu. Misal, seseorang dinyatakan bersalah atau diduga bersalah karena bla 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 begitu. Nah, nama portalnya
itu mengambil nama apa mungkin lembaga sekelas kepolisian, kejaksaan, atau apalah, KPK, atau apalah, atau DPR. Atau mungkin misalnya lembaganya mengatakan misalnya lapor presiden misalnya. Tapi .co corporation atau .com komersial itu patut diteliti ulang itu. Apakah lembaga tersebut betul-betul berhubungan dengan negara atau sekedar mencari nama yang asik saja begitu. Saudara-saudara mesti paham itu. Jadi ini untuk kita semua biar paham apa sih bagaimana sebetulnya sebuah media itu tidak kemudian hanya jurnalistik, saudara ya, tidak hanya ini ya, tetapi tujuannya kan macam-macam. Saya kan boleh saja bikin misalnya Rozik Ladang Cuan misalnya, Rozik Ladang Cuan .web.id, boleh saja. Dan saya tulis di sana misalnya, cara mudah mencari cuan. Oh, gitu. Tulis macam-macam, bisa saja. Atau bikin lembaga anti korupsi .web.id, boleh saja. Pun tinggal bikin saja kok. Isinya ya kan beda lagi gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini secara tegas adalah bahwa jangan mudah percaya dengan segala sesuatu yang belum jelas. Jika menemukan sesuatu yang kelihatannya aneh, mundur dulu, pahami dulu, tanyakan kepada teman-teman yang kira-kira punya kapasitas untuk menjawab itu. Kalau lembaga-lembaga atau media-media itu menggunakan nama misalnya lembaga alat negara misalnya presiden, kepresidenan, kemudian kepolisian, kejaksaan dan sebagainya, maka pastikan di sana tertulis bahwa ini adalah media resmi. Kalau tidak ada tulisannya media resmi milik itu lembaga-lembaga tadi, lembaga alat negara tadi, ya berarti kan bukan punya alat negara. Begitu saudara ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.